Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pesta kenaikan Tuhan Yesus ke surga diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 dengan topik Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Macet lagi dia. Coba dibantu dari atas. Ya, sudah. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka, yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu perayaan hari besar di tengah-tengah kekristenan adalah termasuk di dalamnya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tetapi sepertinya respon daripada manusia, daripada orang Kristen sendiri tidak memperlihatkan bagaimana respon yang sesungguhnya ketika disebut dengan pesta, yang berarti ada sukacita, ada kegembiraan di dalam kehidupan orang yang percaya. Apa jadinya kalau Yesus itu tidak naik ke surga, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Mungkin paling tidak dua hal yang bisa kita lihat.
Kalau Tuhan Yesus bangkit tetapi tidak naik ke surga, maka kehadirannya hanya terbatas di Palestina atau Israel saja. Karyanya menjadi karya yang tidak tersebar luas, bahkan tidak kepada seluruh bumi, ke seluruh dunia, tetapi hanya menunjukkan sosok seorang yang pernah disakiti, dilukai, menderita, tetapi kemudian hanya ruang lingkup Palestina dan sekitarnya dengan memperlihatkan paku di tangannya dan di kakinya dan luka di lambungnya. Yang kedua, dengan kenaikannya justru menunjukkan sebuah proklamasi yang jelas bahwa ruang lingkup pelayanan dia tidak lagi hanya ruang lingkup yang terdekat, tetapi justru sampai kepada seluruh dunia. Bahkan kekuasaannya, kekuatannya menunjukkan bagaimana dia telah menaklukkan dan mengalahkan kematian itu, dan dia bangkit. Sehingga kita mau mengatakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, mulai kelahirannya, penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya, serta kenaikannya ke sorga adalah merupakan satu paket yang tidak bisa terpisahkan di dalamnya. Dan semuanya sama-sama penting dan berguna dalam proses karya penyelamatan Allah dalam kehidupan manusia. Itu yang pernah disebutkan oleh seorang teolog bernama Douglas Ferro. Dia mengatakan bahwa gereja itu adalah buah dan konsekuensi dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan turunnya Roh Kudus. Kalau dia naik ke surga, maka kemudian Roh Kudus turun untuk boleh menolong orang yang percaya dalam menjalani kehidupannya dan kemampuan untuk boleh bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Maka kemudian kita mengatakan Bapak Ibu dan saudara bahwa dalam proses kelahiran, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikannya adalah sama-sama penting di tengah karya proses penyelamatan Allah dalam kehidupan orang yang percaya. Sekarang bagaimana kita boleh mengimani dan meyakininya? Bapak Ibu, bahwa kenaikan Yesus bukanlah sebagai sebuah bentuk pelariannya menjauhi dunia ini, namun justru jelas sekali menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Itu yang disebutkan dalam Yohanes 14 ayat 3. Kita buka majo Alkitab kita. Mau sodong Alkitab, mau sebuan ba. Handphone PBU, alitor ditutup dah. Begitu selesai kita sama-sama membacanya, kemudian segera ditutup. Oke, Amang dan Inang dan semua naposo, remaja, kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3, ya. Dan apabila ya, Yesus mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sesungguhnya kita bisa menemukan salah satu juga di dalamnya, Yesus naik ke sorga adalah sedang menyediakan tempat bagi orang yang percaya, Bapak Ibu dan saudara. Sehingga bukan merupakan bentuk pelarian, atau bukan merupakan bentuk ketidakpedulian, atau bukan merupakan bentuk ketidakpekaan Yesus terhadap pergumulan, terhadap persoalan, terhadap apa yang kita alami dan kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kemudian sama seperti dalam mengawali tata ibadah kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa dunia ini hanya merupakan tempat persinggahan sementara, bukan rumah dan tempat kita yang sesungguhnya, tetapi hanya merupakan tempat yang sementara, dan Yesus sudah menyediakan tempat yang kekal bagi orang-orang yang percaya. Namun kita melihat bahwa ternyata Yesus tidak langsung mengutus mereka.
Karena itulah Yesus mengatakan tadi kepada mereka bagaimana supaya mereka boleh tinggal lebih dahulu. Ada proses-proses, ada tahapan-tahapan yang dilalui, termasuk para murid-murid itu dibentuk, diproses oleh Yesus. Bahkan ketika mereka sudah diproses juga, mereka juga kadangkala masih gagal paham. Tidak mengerti dengan baik. Ketika disebutkan tadi Yesus menderita, Yesus bangkit, kemudian Yesus itu naik ke surga, disebutkan itu, maka itu menunjukkan Yesus yang menderita itu, kemudian Yesus yang bangkit itu, dan Yesus naik ke surga itu adalah Yesus yang sama, bukan orang yang berbeda. Tetapi ketika disampaikan tentang runtutan itu, hendak menegaskan, menyatakan itu menjadi satu kesatuan di dalam proses karya penyelamatan Allah di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Yesus tidak langsung mengutus. Karena apa? Karena Yesus merasa perlu untuk mempersiapkan, membekali setelah dia bangkit. Maka kemudian dia berada 40 hari, kemudian bagaimana dia mempersiapkan murid-muridnya, membekali mereka agar mereka boleh memahami dengan baik apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi tanggung jawab mereka, apa yang menjadi tugas mereka, prioritas mereka setelah Yesus meninggalkan mereka, bukan tanpa tugas dan bukan tanpa tanggung jawab. Bagaimana memastikan murid tidak hidup dalam keraguan, meluruskan pemahaman mereka, mempersiapkan tentang sebuah misi yang besar, bukan misi yang sederhana ketika murid-murid dibentuk. Bapak Ibu, biasanya orang kalau sudah menerima sesuatu maunya langsung cepat, bukan? Kadangkala oleh karena kecepatan tanpa mempelajari, beradaptasi dengan lingkungan, maka bisa menjadi benturan yang terjadi. Tetapi ternyata tidak. Yesus mempersiapkan dan murid-murid dipersiapkan bagaimana mereka diproses, bagaimana mereka dibentuk, bagaimana Yesus mempersiapkan mereka. Sama juga bagaimana kehidupan kita juga, bahwa kita sedang berada di dalam proses terus-menerus sampai dengan akhir hidup kita. Sampai Yesus datang yang kedua kali, maka sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan kita, kita sedang dibentuk dan kita sedang diproses di dalamnya. Persoalannya, maukah kita diproses dan bersediakah kita dibentuk di dalam kehidupan kita, atau justru kita memilih jalan kita sendiri, atau kita memilih keinginan kita sendiri, kemauan kita sendiri di tengah-tengah kehidupan kita, dan tidak menginginkan proses yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya. Jika Yesus begitu serius membentuk kita, maka kemudian bagaimana kita meresponnya pula dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang setengah-setengah, yang part-time, tetapi menjadi orang yang percaya, yang full-time, yang bersedia diproses dan dibentuk. Dan kemudian bagaimana dalam proses penungguan tersebut itu bukan sia-sia, tetapi justru semakin menegaskan tentang kehidupan kekal yang dijanjikan di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun sudah diproses, kadangkala sekali lagi Bapak Ibu dan orang muda, orang-orang para murid itu ternyata juga bisa mengalami gagal paham. Sehingga ketika Yesus akan naik ke surga, mereka masih berbicara asik tentang kepentingan mereka, tentang diri mereka. Sehingga mereka mengatakan, menghitung waktu dengan menyebutkan di ayat 6 dan 7, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Masih saja di dalam kehidupan dan di dalam pola pikir mereka, dalam pandangan mereka. Ketika Yesus akan naik ke surga, ternyata pola pikir mereka, pandangan mereka masih sibuk dengan kepentingan mereka, tentang diri mereka, tentang bangsa mereka yang memang pada saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Murid-murid berkata, maukah engkau pada masa kini? Mereka mau mengatakan sebelum Yesus naik ke surga, jikalau boleh, maka kemudian pada saat itu langsung bim salabim, maka mereka menjadi merdeka, mereka boleh menjadi berkuasa, memiliki dominasi, kemudian mereka dihormati dan disegani seperti pengalaman mereka.
ketika bersama dengan Yesus. Padahal karya Yesus itu justru menunjukkan keselamatan seluruh manusia, tidak kepada kelompok tertentu, tidak hanya pada bangsa tertentu, tetapi kepada seluruh dunia, dengan kebebasan dari dosa, kematian selama-lamanya, dan kemudian bagaimana mereka dipanggil untuk melayani, dan bagaimana mereka untuk boleh memberikan diri mereka dalam proses yang dipersiapkan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menarik ketika disebutkan ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana orang-orang yang percaya itu diangkat oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya menjadi partnernya. Sehingga ketika menjadi partner, maka kemudian kita tidak menjadi penonton yang pasif, yang hanya diam. Tetapi sebaliknya, ketika menjadi saksi adalah menyaksikan yang benar. Menyaksikan sesungguhnya tentang Kristus yang telah menderita, yang mati, kemudian bangkit, dan kemudian naik ke surga. Maka itu menjadi tugas orang yang percaya kapanpun dan dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, ternyata disebutkan sampai ke ujung bumi. Berarti tidak ada batasan dalam pemberitaan Injil. Seluruh dunia harus menjadi ruang dan tempat pemberitaan Injil. Dimanapun kita berada, Bapak, Ibu, dan saudara, ini adalah panggilan kepada kita semua. Karena apa? Karena kita semua telah dipanggil oleh Allah, dipenuhi Roh Kudus, maka kemudian kita telah dipanggil untuk boleh menjadi partnernya, menjadi tim daripada Allah dalam memberitakan kabar baik yang dibawa oleh Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Maka ketika sampai ke ujung bumi, maka itu menjadi panggilan kepada kita, dimanapun dan kapanpun itu. Apakah di tempat kita bekerja? Jawabnya juga ya, Bapak, Ibu, dan saudara. Apakah di lingkungan kita? Juga jawabnya ya. Apakah di tengah-tengah keluarga kita juga, tahun keluarga pada tahun ini? Seperti dalam refleksi tadi, mengingatkan kita juga ya. Bagaimana kita boleh menyaksikan tentang Kristus itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita dan dimanapun. Ingatlah, gereja atau orang yang percaya tanpa pemberitaan Injil, sesungguhnya dia tidak lagi menjadi gereja. Ketika dia sibuk hanya untuk dirinya sendiri. Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Roh Kudus mendorong orang yang percaya untuk boleh menjadi saksi, kapanpun dan dimanapun itu di dalam kehidupan kita. Maka sebagai saksi, maka kemudian kita diingatkan, bukan membeo, bukan membisu, tetapi kita mau dan bersedia dipakai oleh Tuhan untuk boleh menyatakan tentang Injil tersebut, tentang kabar baik tersebut. Bapak, Ibu, siapakah kita sesungguhnya kita menjadi saksinya? Kita maaf melalui Roh Kudus kita yang dahulunya, tanda kutip Bapak, Ibu, yang kotor, yang buruk, jelek, maaf saya menyebutnya seperti sampah. Kita tahu seperti sampah, sesuatu barang yang tidak berguna. Tetapi akhirnya kehidupan kita diubahkan. Kita yang tidak berguna, kita yang tidak berarti, kita yang tanda kutip tadi sampah, tetapi menjadi dibentuk menjadi ibarat seperti barang yang sangat berharga, yang sangat bernilai. Maka kemudian status itu yang dibawakan oleh Roh Kudus mengajak kita untuk boleh menyadari tentang peranan kita, tugas kita. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya dibuang, tetapi diberikan penghargaan yang begitu luar biasa dengan diubahkan tadi oleh Roh Kudus menjadi saksinya, tetapi bukan untuk berkuasa, bukan untuk bertindak sewenang-wenang, bukan untuk bertindak sesuka hati terhadap sesama kita. Kita diolah kembali menjadi sangat berharga dan mahal melalui Kristus yang telah mati kemudian diangkat menjadi saksinya. Bagaimana kita dalam perjalanan kehidupan kita, dengan tutur kata kita,
dengan setiap tindakan kita, dengan setiap perbuatan kita, siapapun kita. Mari kita menjadi saksi daripada Kristus itu. Maka setiap apapun perbuatan, tindakan kita, jadikanlah itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup, yang bisa dirasakan, dinikmati, dan kemudian dilihat orang lain, dan kemudian mengatakan, terpujilah Tuhan, oleh karena kehidupan kita sudah menjadi sebuah kesaksian yang hidup, yang berarti di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, ini saya pikir menjadi godaan terbesar di tengah-tengah kehidupan kita. Dan juga gereja-gereja. Ketika disebutkan tadi, menjadi saksi berarti dia pergi. Nah, bukan menjadi orang Kristen ala treadmill. Tapi jangan salah ya, Bapak Ibu, ada yang salah menangkap. Kalau begitu Bang Pendeta, treadmill yang di rumah berarti harus dijual. Nggak berguna katanya pula lagi. Nggak bermanfaat, sotung salah deh. Nah, bukan seperti itu. Tapi yang kita tahu ketika treadmill itu bagus untuk kesehatan kita Bapak Ibu. Tapi dia berjalan berada di hanya di tempat toh. Nah, hanya di tempat itu dia. Nah, tidak bergerak. Padahal Yesus berkata tadi supaya pergi ke Yerusalem, ke Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Maka seluruh tempat, seluruh ruangan harus merupakan menjadi bagian dari pewartaan berita Injil itu kepada orang banyak, sehingga orang banyak itu boleh bersuka cita, boleh bergembira Bapak Ibu. Salinai sotung salah teh. Ada saya ingat jemaat yang suka rupanya olahraga, kemudian dia berpikir, wah ini emang pendeta maksudnya gimana? Apa ini harus seperti disebutkan tadi, saya harus berhenti dengan olahraga treadmill. Padahal yang mau dikatakan adalah bahasa yang simbolisasi Bapak Ibu. Ada banyak yang bisa terjadi tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana orang percaya maupun gereja yang hanya sibuk mengurusi dirinya sendiri sehingga melupakan panggilan tugasnya. Ketika panggilan tugas itu bukan hanya berada di ruangannya, di tempatnya, tetapi bergerak terus. Itu yang mau dikatakan dan disampaikan kepada kita sebagai orang yang percaya Bapak Ibu. Bagaimana dalam kehidupan mereka, dengan sikap mereka, perbuatan mereka, maka kemudian kita menemukan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Mari kita buka lagi Bapak Ibu dan orang muda dan remaja. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Urang pitor ditutup Alkitabnya deh. Begitu selesai dibuka. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3 ya. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, bahwa Nats itu ayat 41 sampai 47 adalah cara hidup jemaat yang pertama. Seperti yang kita tahu bagaimana kehidupan, pola dan model kehidupan jemaat yang pertama. Maka kemudian bagaimana ketika orang banyak itu melihat, mereka memuji Allah. Dan kemudian disebutkan, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena apa? Karena mereka melihat ada kehidupan yang berbeda. Mereka menemukan ada persekutuan yang sangat berbeda yang dirasakan ketika menyaksikan orang-orang Kristen itu. Mereka menyaksikan bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya pada waktu itu. Bagaimana dengan kepedulian mereka satu dengan lain, termasuk dengan orang lain. Dan ini menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh mempertahankan seperti yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47 tadi. Ternyata kita menemukan bagaimana dengan perbuatan dan tindakan mereka boleh menjadi berkat dan mendatangkan sukacita. Kebetulan kemarin juga kami diskusi tentang Kisah Para Rasul Bapak Ibu di PA AMA. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 11 itu kemarin. Nah, bagaimana dalam kehidupan itu jemaat itu, dan kemudian bagaimana mencoba membayangkan seperti AKBP Reformanda mula-mula. Ketika lahirnya, kemudian menyampaikan, wah bagaimana kepedulian, bagaimana kepekaan, bagaimana satu dengan yang lain.
begitu luar biasa. Persoalannya, mampukah kita mempertahankannya, Bapak Ibu? Kadangkala seiring dengan waktu bisa menjadi luntur, dan itu menjadi tantangan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bergereja. Ketika rasa nyaman, maka kemudian berpikir tidak untuk melakukan apa-apa, tidak untuk berbuat apa-apa, sehingga menjadi orang Kristen ala treadmill tadi. Tapi bagaimana kita lebih dari situ, justru untuk boleh melakukan sesuatu dan mengerjakan sesuatu. Amin. Maka kita tidak mau menjadi orang Kristen treadmill. Amin. Iya. Mari terus berlari, tapi bukan berlari di tempat Bapak Ibu dan saudara. Tidak menjadi hanya dalam tapi bagaimana kita boleh berbuat sesuatu dan mengerjakan sesuatu. Maka panggilan itu adalah panggilan kepada kita semua. Maka kita mau menyebutkan, Bapak Ibu dan saudara, memberitakan Injil bukanlah tugas yang sudah kadaluarsa, tetapi yang harus terus dilakukan sepanjang zaman di tengah-tengah kehidupan kita. Dan panggilan inilah panggilan kepada kita semua, dari anak-anak, remaja, kaum muda, bapak dan ibu dan semuanya kita, Bapak Ibu, bagaimana kita boleh berjuang untuk boleh memberitakan Injil, panggilan yang begitu luar biasa yang dianugerahkan Kristus kepada kita. Bapak Ibu, begitu selesai seminar kita yang lalu, gereja yang berdampak, kemudian mantan sintua kita bertelepon kepada saya, Abang Pendeta, menarik dengan HUT HKBP Bandung Reformanda, gereja yang berdampak. Usul konkret dari saya, ngaeksianon nasidah. Nah, bagaimana gereja yang berdampak untuk boleh melakukan sesuatu kepada orang-orang dan kepada sesama. Masuk Amang Sintua. Nah, saya hanya bisa berkontribusi dalam 3 bulan untuk boleh, mungkin HKBP Reformanda bisa membagikan seperti nasi kotak, nasi bungkus kepada para pemulung dan sebagainya. Oh ya, saya bilang, ide yang baik, ide yang bagus, dan saya siap untuk itu, Amang Pendeta, dalam 3 bulan katanya. Mungkin yang lain kemudian akan tergerak ketika sepertinya sederhana, tetapi justru sangat berarti dan bermanfaat. Pak Mulyate Amang Situ Nami, kalau ada respon yang seperti itu. Dan kita akan mulai lakukan hari ini dengan motornya adalah Dewasa Muda yang baru saja kita bentuk, Bapak Ibu, di tengah-tengah gereja kita. PA pertama kami ada 7 orang, kita berharap akan semakin tambah, tak semakin geleng jumlahnya, karena kami menghitung jemaat kita dari umur 31 sampai 40 itu, dari statistik gereja kita 187 orang statistik jemaat kita, sesungguhnya sangat banyak. Jadi saya bilang, oke, mari kita sama Dewasa Muda, mungkin cirinya tidak harus kepada paduan suara, karena paduan suara kita juga sudah banyak. Tapi bagaimana kita bisa melakukan sesuatu? Siap Amang Pendeta. Jalan mulai Mas Saudarion batatanya koma, supaya itu bisa berlanjut terus, dan mereka juga memiliki komitmen untuk untuk turut serta dalamnya, bagian dalam memberitakan Injil dengan apa yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Sesungguhnya kita melihat dalam kehidupan orang yang percaya dengan berbagai kekayaan yang dimilikinya. Kekayaan bukan hanya semata-mata tentang materi atau finansial, tetapi talenta, kemampuan. Kemudian dengan segala apa yang kita miliki dalam kehidupan kita dan kesediaan kita untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Mulyate bergabung di son remaja kita, napa sebelum kita martopak maju tu nasidah. Dengan kemampuan nasidah, ternyata bakat-bakat yang begitu luar biasa. Walaupun remaja dan sebagainya juga ada napa sebelum dalamnya, ada juga kaum ibu. Maka kemudian Amang dan Inang, semuanya kita dititipi Tuhan dengan berbagai kelebihan yang seharusnya juga bisa kita pakai. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kemudian jemaat diingatkan pada waktu itu, gereja supaya tidak hanya sibuk mengurusi sorga dengan terus menatap ke langit, sehingga melupakan tugas kesaksiannya di dunia ini. Ketika murid-murid sedang sibuk mereka melihat ke sorga, mereka berpikir terus, melihat kemanakah Yesus, mereka berpikir terus seperti harapan mereka ayat 6 dan 7 tadi. Mungkin ketika Yesus sudah naik ke sorga, kemudian akhirnya dipulihkan keadaan mereka, kondisi mereka, dan mereka bisa berkuasa. Maka kemudian malaikat berkata kepada mereka, supaya tidak menatap
ke langit terus. Akhirnya Gabi lupa dengan tanggung jawab dan tugas panggilan bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi justru sebaliknya, ini janji yang sangat menghibur ketika mengatakan bahwa dia akan kembali sama seperti dia naik. Maka kemudian itu menjadi harapan, menjadi penguatan, menghibur orang yang percaya untuk sungguh-sungguh menjalankan tugas kesaksiannya. Bapak Ibu, ada yang baru viral, yaitu seorang Josefa Alexandra, gadis Pontianak. Ya, kita ikuti, saya pikir semuanya Bapak Ibu, ketika mengikuti cerdas, cermat, ya kan? Bagaimana ketika diberikan kesempatan kepada yang satu, jawabannya ternyata sama. Dan dia berani speak up, dia berani bicara. Anak-anak kami remaja dan kemudian orang muda beranilah bicara, tetapi tentu dengan penuh etika, dengan penuh kesantunan tentunya. Bukan ketika masih dahulu katakan mau berani bicara, gas terus katanya pula ya kan. Papanya juga gas terus katanya pula lagi. Mamanya juga apalagi katanya pula lagi. Sebelum dicereweti dia sudah lebih dahulu cerewet, dia menggas dulu. Sebelum digas dia sudah gas dulu. Ya kan? Nah, kalau udah nuaing, kok mama kayaknya ngegas, nah mesti ngerti? Banyak kok kamu aja lagi. Nah, dengan bicara dan sebagainya. Saya mau katakan beranilah bicara dengan sesuatu yang benar. Dan lihatlah apa yang dialaminya. Ketika sepertinya kekalahan itu ternyata bukan akhir dari segalanya. Kita melihat bagaimana tawaran-tawaran yang dia sampaikan. Dan bagaimana kita boleh mendorong anak-anak kita juga, Bapak Ibu dan Saudara, berani mengatakan yang benar, tetapi dengan penuh kesantunan, dengan penuh etika. Apalagi di era sekarang Bapak Ibu, dengan mudah viral, dengan mudah tersar berita dan segala macam, dan kemudian karena ketidaktelitian ada sanksi yang diberikan terhadap yang mengatakan salah, kan begitu. Jawaban sama tapi nilai berbeda. Satu nilai minus, satu nilai kaima. Buama bersaksi songoni kan unaing. Nah, tapi bagaimana kita boleh mendorong anak-anak kita Bapak Ibu seperti Josefa Alexandra, bagaimana dia berani dan mengatakan menolak diam untuk mengatakan sebuah kebenaran. Dan ini adalah panggilan bagi kita semua juga. Ajakan bagi kita semua untuk tidak berhenti menyatakan kebenaran dan tidak hanya sibuk untuk menunggu. Tidak menjadi orang Kristen yang pasif. Tidak menjadi orang Kristen yang vakum, hanya menunggu kapan Yesusnya datang kedua kali, maka kemudian holan martangyangi mahita inadangi. Nah, hanya bernyanyi, hanya muji Tuhan, itu menjadi bagian, tetapi tidak hanya sampai situ, tetapi lebih lagi panggilan untuk boleh menyuarakan, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan tentang berita Injil di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan cara demikianlah bagaimana kita boleh menjadi saksi tanpa melukai atau menyakiti, seperti Josefa tadi. Dia tidak menyakiti, dia tidak melukai, tapi kemudian yang bermain-main malah itu yang kena sanksinya. Bukan Josefa yang mempersiapkan itu, tapi dengan keadaan kebenaran yang dia nyatakan dan sampaikan justru menjadi kesaksian yang hidup. Silakan Bapak Ibu, ada video yang siap? Silakan video singkat Bapak Ibu. Bisa dari sini? Maksud itu atau dari sana? Finish with this story. We go to China from time to time, and we train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up 2 by 2 in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet. In the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these
small group leaders, underground church leaders in the Hunang province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up, and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles, and I passed them out. Obviously, 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1, and we're going to read it. And just then, one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break, and I said, you recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize many chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? And she said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper, and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America. You guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, well, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like, you become like us, but I will pray that we become just like you. Ya, Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa. Apa yang dialami, apa yang dihadapi. Nah, bagaimana dalam kekristenan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Cina, dan bagaimana seorang pekabar Injil ternyata akhirnya dia menyaksikan sesuatu yang luar biasa dan hebat, seperti pengalaman jemaat mula-mula di tengah-tengah tantangan mereka, di tengah-tengah rintangan mereka, tetapi tidak pernah menyurutkan iman dan langkah dalam memberitakan Injil di dalam kehidupan mereka. Tantangan terbesar kita saat ini adalah ketika kita sudah merasa nyaman dengan keadaan kita, dengan situasi kita, kemudian kita mengatakan, sudah, cukup dan selesai. Maka kemudian panggilan untuk boleh bersaksi, menyaksikan iman, maka kemudian selesai pula. Tidak menjadi sesuatu yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Baiklah, pada kenaikan Yesus pada hari ini mengingatkan kita akan tugas kita, akan panggilan kita sambil menantikan Dia yang akan datang ke tengah-tengah dunia ini untuk boleh mempersiapkan diri kita dan hati kita menjadi orang yang dipakai Tuhan memberitakan Injil. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Engkau telah naik ke surga mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang berkuasa di langit, bumi, di laut dan seluruh alam semesta ini. Dan Kau mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau ada di surga menyediakan tempat bagi kami.
Sehingga demikian kami boleh bersungguh-sungguh mempersiapkan hati kami, diri kami Tuhan, untuk boleh menjadi partner Tuhan selama kami hidup dan berada di tengah-tengah dunia ini. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang Kristen yang tidak peduli, tidak peka, tapi sebaliknya menjadi orang Kristen yang menantikan Engkau datang kedua kali dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan akan iman kami, keyakinan kami, sehingga dengan demikian kami boleh menjadi partner Tuhan, tim daripada Tuhan, memberitakan Injil demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua yang ada dan hadir di sini ya Tuhan. Biarlah ketika kami pulang, maka kami penuh dengan semangat juga, penuh dengan tekad pula, melihat setiap kesempatan dan setiap ruang, setiap waktu, kesempatan momen untuk boleh memberitakan Injil dengan segala kehidupan kami, perilaku kami, tindakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil